Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Warta Lisan Minggu 14 November 2021. Pertama, kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesuma, sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Ekatompesi dan Penatua Heru Subagio. Kedua, persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo diadakan pada hari Kamis 18 November 2021 pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat dan mohon dukungan doa jemaat simpatisan bagi berlangsungan persidangan. Ketiga, Majelis Jemaat, anggota jemaat simpatisan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Ibu Herman Susilo, alamat Jalan Mayor Kaslam, atas meninggalnya Ananda Dian Natalia pada hari Jumat tanggal 12 November. Jenazah akan dikremasi pada hari Senin 15 November 2021. Upacara pemberangkatan pukul 8.30 di Rumah Duka Abraham, dilayani oleh Bapak A.R. Dompas. Kiranya penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga. Keempat, persiapan guru sekolah minggu melalui Zoom meeting diadakan pada hari Senin 15 November 2021 pukul 18.00, dipimpin oleh Bapak A.R. Dompas, kepada segenap guru sekolah minggu untuk mengikuti persiapan ini. Terima kasih. Kelima, pada kebaktian hari ini, Minggu 14 November, pada pukul 6 akan dilantik pengurus Persekutuan Naomi masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023 oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesuma. Sedangkan pukul 9.30 akan diserahkan tunas remaja dari Komisi Anak GKI Wonosobo kepada Komisi Muda GKI Wonosobo. Keenam, diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah selesai mengikuti katekisasi dan menyatakan kesediaannya untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, Majelis Jemaat akan melayankan sakramen baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya sidi pada hari Natal, Sabtu, tanggal 25 Desember, pukul 7.00 di GKI Wonosobo, yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Formulir dapat diambil di kantor TU pada hari jam kerja atau pada Bapak Yuni Haryanto pada hari Minggu. Ketujuh, persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk tanggung jawab bersama. Bapak Ibu, untuk memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan NKB 3, bait 1 dan 3. Begitu kasihnya tujuh
Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memasuki ibadah minggu kedua bulan November ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gedung gereja ini. Dan juga salam jumpa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah atau di tempat masing-masing yang juga mengikuti kebaktian. Firman Tuhan di pembukaan ibadah kita berkata demikian. Saudara, tema khotbah kita adalah hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman. Pengajaran tentang akhir zaman sesungguhnya sangat penting bagi kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang memperoleh anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Namun demikian masih banyak orang yang bertanya-tanya dan penasaran mengenai akhir zaman. Firman Tuhan di dalam Daniel 12 ayat 1 hingga yang ketiga berkata demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetapi tetap untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan di awal ini mau meyakinkan kita semua bahwa kehidupan kita itu didampingi dan dituntun oleh Tuhan. Mari bersama kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Bapa, pagi hari ini di minggu ini kami datang kembali di dalam ibadah kami. Kami berusaha setiap bangun tidur itu mengucap syukur karena menyadari Tuhanlah yang memelihara kami, Tuhanlah yang memberi kesempatan kepada kami untuk kembali berkarya dalam hidup ini. Tanpa pendampingan-Mu, tanpa tuntunan-Mu, maka kami tak akan mampu untuk berjuang dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk itu Bapa,
Terima kasih untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Tetapi kami pun harus mengaku pada saat ini. Sekalipun kami seringkali mendengar bahwa Tuhan mendampingi dan menuntun perjalanan hidup kami. Tapi tak luput juga kami terlalu sombong untuk mengatakan bahwa setiap keberhasilan yang ada itu karena kemampuan kami. Kami bisa sampai sekarang ini pun karena kami kuat. Sehingga kami lupa bahwa Tuhanlah yang memampukan kami. Ampuni kami Bapa. Dan kini pribadi lepas pribadi datang kepadamu, mohon pengampunan-Mu. Bapa, dengarkanlah pengakuan pribadi kami ini. Bapa, inilah kami datang kepadamu. Jangan timpakan amarah-Mu bagi kami, tetapi kasihanilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus kami datang, mohon disucikan. Dan kami juga mohon Roh Kudus kiranya nuntun kami, sehingga kembali kami berjalan di jalan kehendak Bapa. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdiri, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Tuhan kita sungguh Maha Pengasih. Ia tidak segera menghukum hamba-Nya yang melakukan pelanggaran. Ia menghendaki pertobatan. Firman Tuhan bersabda demikian di Ibrani 10, 19 hingga 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur karena saat ini kembali kami mendapat kesempatan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami semua mengerti apa yang kami baca dan apa yang hendak Bapa nyatakan kepada kami. Urapi, pakailah hamba untuk menyampaikan uraian dari sabda-Mu itu. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-8. Markus pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-8. Demikian bunyinya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Saudara, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca dan akan kita renungkan bersama. Berbahagia kita sampai saat ini masih boleh memiliki Alkitab, membaca dan merenungkannya, serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Nah, saudara, tema kita hidup di akhir zaman. Kalau kita membaca tema ini, kesannya apa ya? Kesannya apa? Hidup di akhir zaman. Saya paling tidak menangkap kesan begini, oh ya, sekarang ini akhir zaman. Ya kan? Hidup di akhir zaman berarti sekarang ini akhir zaman. Nah, kenyataannya tahun-tahun lalu itu selalu dibahas tentang juga akhir zaman. Berarti apa? Akhir zamannya kapan? Nah, pembahasan tentang akhir zaman itu tidak berakhir-akhir ya toh? Zaman terlalu akhir zaman lain namanya sudah akhir ya, mentok toh. Tapi kok nyatanya selalu ada pembahasan tentang akhir zaman.
Ya saudara, karena topik tentang akhir zaman itu selalu menarik untuk dibahas. Ya, menarik loh ya. Karena apa? Ada banyak misteri yang membuat orang menjadi penasaran. Belum ngerti kok ya misteri. Banyak misteri tentang itu. Ya kan, tentang akhir zaman. Ya, apalagi bahas kitab Wahyu, mumet tapi menarik itu toh. Ya. Karena apa ya tertarik? Karena banyak misteri yang di situ yang kita belum pernah tahu. Ya kan, dan belum ada yang hidup di akhir zaman toh. Selalu dikatakan akhir zaman tapi tidak ada akhir zaman. Jadi penasaran. Maka tidak sedikit orang Kristen yang mengulang-ulang pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di ayat 4 yang kita baca tadi. Katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu terjadi? Loh, ini sudah ditanyakan oleh murid Tuhan Yesus, zaman Tuhan Yesus itu tuh ya kan. Katakan kepada kami, bila manakah hal itu akan terjadi? Wah saudara, maka tidak heran mulai dari mimpi. Wah, aku dapat penglihatan, ya kan? Mimpi, penglihatan, ada kejadian begini, ya kan? Wah, itu akhir zaman begini loh. Sampai akhirnya angka, ya kan? Angka digatuk-gatuk kayak gitu loh. Ya kan? Dulu, wah masih ingat ya, 11 ya kan? Tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Angka cantik memang ya kan? Akan terjadi pengangkatan. Bulan tahun ini angka berapa? Tanggal 2. Ya. 12 21 Oh ya kan? Banyaklah angka cantik sebenarnya saudara. Ya kan? Banyak yang jadi manten juga. Jadi manten kok orang ketar-ketir ya selama akhir zaman nih, kan? Gitu. Makanya setelah akhir zaman dan jadi manten itu toh. Nah, itu. Saudara, orang mencoba mengkait-kaitkan satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan pandemi COVID-19? Apakah itu juga pertanda akhir zaman? Banyak loh pembahasan tentang itu. Ya saudara, COVID-19 ini bencana besar. Menimbulkan banyak penderitaan. Wah, dan orang mencoba mengkait-kaitkan dengan tanda-tanda yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan juga di kitab Daniel tadi itu. Ya, banyak terjadi kelaparan toh. Karena COVID-19, orang kesulitan, pendapatan dan sebagainya, daya beli berkurang, rebutan saudara. Ya kan, ketika awal bilang COVID itu tuh, wah masker rebutan toh. Jadi mahal banget, hand sanitizer dan sebagainya. Pertengkaran terjadi di sana sini, ya, apalagi harus kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ya, toh, pertengkaran di antara suami istri, pertengkaran orang tua dengan anak, ya kan, apalagi mamae, ya, toh, wah, diajarin wangel banget, duduk toh, belajar toh, itu, anaknya diseneni-seneni karena mengganggu orang tuanya sedang main game, wah, rading ya, itu, ya kan, wah itu terjadi pertengkaran. Perceraian terjadi di sana sini, bahkan kematian saudara. Dan diperparah lagi dengan berita-berita bohong. Berita bohong yang menyesatkan dan sulit dibendung karena banyak yang menjadi agen hoak. Banyak yang suka kopas, rono gawean kok. Ya kan, copy paste mau dibaca judulnya aja, hidup di akhir zaman. Kok asik ya, kirim sana, kirim sini. Beritanya orang ngerti. Banyak yang jadi begitu saudara. Nah kalau kita lihat kok seperti mirip ya dengan yang dikatakan di ayat 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu kan dengan berita-berita itu kan menyesatkan toh, berita bohong. Itu lah, hati-hati loh. Jangan-jangan kita yang turut menjadi penyesat nanti malahan ya, karena copy paste. Ya kan, itu sebuah hobi yang asik juga dilakukan. Nah, bagaimana dengan gereja? Gedung kosong, kegiatan hampir tidak ada. Terus persembahan lah,
apakah ini yang ditakutkan oleh para pengurus? Ya kan? Majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, waduh persembahannya kok berkurang, duitnya terus merosot, kan? Nah, itu, ya kan ada kekhawatiran itu juga. Ya, bagaimana interaksi di antara manusia, di antara kita? Berkerumun dilarang, di mana jangan berkerumun, ya toh? Udah gitu tuh wah, bubar. Bersentuhan, bersalaman, tidak boleh, ya kan? Kudu gini-gini, ya toh? Orang nari-nari itu, ya kan? Itu, ya. Nah, itu budaya Tionghoa pun lupa punya pai-pai, ya, akhirnya gini-gini, ya toh? Nah, itu. Nah, kemana-mana pakai masker. Pak Eka, saya ngintip-ngintip, siapa tadi sini lo aku gitu. Ya, itu. Ini lho Pak. Nah, kowe to itu. Ya kan? Aduh. Saudara, itu peristiwa pandemi Covid-19 sepertinya tanda-tanda akhir zaman. Gitu ya. Sepertinya tanda-tanda akhir zaman. Ya enggak, Mak? Oma. Mbah ora ngerti ya. Ya enggak ngerti. Ya memang manusia itu suka dengan tanda-tanda. Suka banget loh dengan tanda-tanda dan mengkait-kaitkan satu dengan yang lainnya. Ngepas-ngepaske. Itu loh bahasa Jermannya itu ngepas-ngepaske gitu loh. Suka ngepas-ngepaske. Yang pas wah seneng banget. Karena apa? Sebab sedangkan tanda-tanda atau kejadian yang disebut sebagai tanda akhir zaman itu dari tahun ke tahun selalu akan ada dan terjadi. Gitu ya. Ya kan diberitakan seperti ini itu selalu akan ada dan terjadi. Dan itu ada saudara. Dan itu kalau betul ya kita tidak ada sekarang ini toh. Tahun lalu sudah terjadi. Saudara, saya yakin kita semua itu tahu ayat yang berbunyi begini di Markus 13 ayat 32. Tentang hari atau saat tidak seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Loh, Tuhan Yesus atau anak pun tidak kok. Ya, kita pernah mendengar ayat ini dan mungkin sering mendengar ayat ini paling tidak setahun sekali, ya seperti sekarang ini. Ya kan? Kalender liturginya memang tahun ini kan membahas tentang hidup di akhir zaman. Yaitu. Ya, besok minggu depan Kristus Raja, kemudian sudah Advent. Nah, itu tuh. Nah, itu selalu dikatakan. Kita tahu. Tapi tetap saja suka otak-atik angka. Dan tidak sedikit yang percaya dengan hal itu. Mengapa saudara? Ya, karena pada umumnya orang itu lebih terfokus pada tanda. Lebih terfokus pada tanda. Ya coba kita perhatikan saudara-saudara pertanyaan dari murid-murid waktu itu di ayat 4. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya? Kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Apakah tandanya? Nah itu. Pertanyaannya saudara. Pertanyaannya sekarang. Ya saya bertanya secara kritis pertanyaannya gini. Kalau sudah tahu. Kalau sudah tahu tanda akhir zaman ini gini-gini. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita tahu loh ya. Oh akhir zaman itu tandanya ini. Oh iya itu sudah mendekati akhir zaman. Terus apa yang kita lakukan? Ya, kalau sudah dekat, maka semakin tekun beribadah, gitu kan? Ya kan? Oh, udah dekat kok, udah jelas tandanya itu. Ya kan? Wah, sebentar lagi akhir zaman nih. Wah, wis rampung uripku. Ya kan? Maka semakin mendekatlah, semakin tekunlah kita beribadah. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Dan semakin dekat dengan Tuhan. Itu kalau sudah dekat. Nah kalau masih jauh.
Lah ngapain beribadah? Oh sih ada kok. Ya kan? Lah ngapain tekun berbuat baik? Ngapain tekun berdoa? Rajin baca Alkitab? Nggak ada gunanya, kan masih jauh. Nah, itu saudara. Ya, mari saya mengajak kita untuk memahami bahwa akhir zaman itu bukan hanya kiamat atau kehancuran dari kehidupan dunia, akhir dari kehidupan dunia. Tetapi akhir zaman itu bisa juga kita mengerti sebagai akhir dari hidup kita secara pribadi. Akhir, padahal kan akhir zaman, akhir dari hidup kita secara pribadi. Kapan? Ada yang tahu? Kapan dia meninggal? Akhir dari hidupnya? Ada? Ada yang tahu? Kalau ada saya diberitahu. Sehingga besok kalau ada kematian, bilang gini, "Bu, kalau meninggal tuh, Bu, saya daftar disik menulu." Ya kan, supaya saya bisa siapkan itu, habis ini urutannya ini. Nyatanya enggak kok. Pak Eka, bisa enggak mimpin? Siapa sih meninggal? Itu loh. Oh, waduh, kok orang daftar disik ya? Ya enggak mungkin, saudara. Itu loh, tidak ada yang tahu. Ada. Nah, karena itu saudara, jangan hanya fokus pada tanda. Karena itu mari kita perhatikan pesan Tuhan Yesus. Ayat 5 Tuhan Yesus berkata apa? Maka mulailah Yesus berkata pada mereka begini, waspadalah, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ida, kata apa? Waspadalah, saudara. Nah, terlihat bahwa Tuhan Yesus bukan melarang orang lain supaya jangan menyesatkan para murid, karena itu ada. Tuhan Yesus tidak melarang orang menyesatkan para murid, termasuk menyesatkan kita. Tetapi memperingatkan para murid dan masuk kita, memperingatkan kita supaya kita berhati-hati dan jangan lengah. Karena itu waspadalah. Jangan sampai mereka, ya kan, atau kita ini disesatkan oleh yang lain. Itu loh. Karena itu kita perlu waspada. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Banyak yang menjadi singa siap menerkam kita. Karena Tuhan Yesus mengingatkan, memperingatkan, ya, waspadalah. Jangan sampai kita disesatkan oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ayat 7. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi yang dilihat jangan hanya mendengar deru perang, kabar tentang perang. Oh, ini sudah banyak perang nih antar bangsa. Wah, ini sudah mendekati akhir zaman. Tapi lupa dengan nasihat Tuhan Yesus. Janganlah kamu gelisah. Nah, saudara, kata gelisah dapat diartikan juga takut, khawatir. Takut, khawatir. Aduh, COVID, aduh. Kita jadi takut, kita jadi khawatir berlebihan. Ya, seakan-akan hidupku sudah berakhir, nah gitu loh. Nah, itu janganlah kamu gelisah. Khawatir adalah, saudara, khawatir adalah satu situasi di mana kita takut, di mana kita gelisah atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ya kan? Oh, belum pasti kok, belum pasti terjadi kok. Saudara, ada yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi 1 jam ke depan? Ada yang tahu? Setelah kebaktian kita keluar, ada yang tahu apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Tidak ada. Tapi kita kan setiap minggu, ya kan, ada kesempatan datang ke gereja toh, dan keluar pintu toh. Nah, itu selalu terjadi kan. Beberapa minggu yang lalu pulang dari Wonosobo,
mau masuk Magelang, saya kaget. Loh, kok macet total, macet banget jalannya, muncul pelan. Tapi ya saya maju terus, orang kepo, kepingin tahu pelan. Nggak tahu saya terjadi di depan apa, ada apa ya, gitu loh, ada apa, tapi maju terus, sampai akhirnya lolos, udah lancar loh, nggak ada apa-apa kok. Gumun saya loh, nggak ada apa-apa. Tapi cerita, tadi itu Magelang wis macet loh, gini, wah semangat, tapi ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Nah itu saudara, nggak ada apa-apa. Ya memang ada banyak kejadian yang membuat kita jadi gelisah. Ada banyak. Yang membuat kejadian yang membuat kita jadi takut, khawatir. Tetapi dari kejadian-kejadian itu juga membuat kita semakin meyakini penyertaan Tuhan. Ya, makin membuat kita meyakini penyertaan Tuhan. Matius 10 ayat 29 hingga 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Luar biasa kan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Bahkan saudara, untuk akhir kehidupan kita secara pribadi pun, ya, untuk akhir hidup kita secara pribadi pun Tuhan Yesus telah berkata begini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Loh, luar biasa kan saudara? Tuhan kita itu, pemeliharaan Tuhan itu, ya kan, dari sekarang sampai besok loh ya, udah disediakan. Karena jangan gelisah hatimu. Karena itu pemazmur berkata apa saudara di Mazmur 23 ayat 6? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan, menghibur, dan menguatkan kita. Waspadalah, tetapi juga jangan dikuasai kegelisahan. Waspada, tetapi jangan dikuasai kegelisahan, karena Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Adam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, sekarang akan dilayangkan pelantikan pengurus persekutuan Naomi GKI Wonosobo. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita sebagai gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat dalam persekutuan Naomi dari GKI Wonosobo pada masa pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2023. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ke dalam pelayanan di bidang persekutuan Naomi di jemaat ini. Kata Bapa, kami mohon teguhkanlah saudara-saudara kami ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Ya Roh Kudus, berkaryalah melalui saudara-saudara kami yang akan dilantik pada saat ini. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik adalah sebagai berikut. Nanti saya minta tolong yang saya sebut hadir angkat tangan ya. Ibu Rahayu Handriani ya sebagai ketua, sekretaris Ibu Sri Lasmini, sebagai bendara 1 Ibu Timauli Gultom, bendara 2 Ibu Lau Lindawati tidak hadir, si persekutuan Ibu Renata Amsah, Ibu Nirwana tidak hadir, Ibu Renata Hamsah Nirwana ya lengkapnya ya. Ibu Mariatun ya, Ibu Listianingsih ya, si usaha Ibu Suparti ya, Ibu Lani Winarti Suhendro ya, si perkunjungan Ibu Astinah Mariana ya. Terima kasih. Saya mengundang ibu-ibu yang akan dilantik untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Ya. Ya. Yang kesulitan duduk tidak apa-apa lah ya. Ya. Ya, oke baik. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Puji Tuhan. Ya, sekarang akan dilantik saudara-saudara kita ini menjadi pelayan persekutuan Naomi. Setelah berkat Tuhan disampaikan, saya nanti mengundang umat untuk berdiri menyanyikan doksologi bersama. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam persekutuan Naomi. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan
dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, sehingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Umat Tuhan diundang berdiri bersama menyanyikan doksologi. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saya minta pengurus yang baru bisa menghadap ke arah umat. Saudara-saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah umat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara-saudara umat Tuhan, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerja samalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Karena itu kita sambut dengan tepuk tangan. Terima kasih, selamat, silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan biarlah hari demi hari kami boleh jalaninya dengan baik. Karena cinta kasih-Mu dan penyertaan Roh Kudus memampukan kami untuk tetap berkarya dengan baik. Sekalipun tantangan ada di hadapan kami. Kami tetap waspada menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak gelisah karena Roh Kudus mendampingi kami. Mohon berkat-Mu bagi gereja Tuhan GKI Wonosobo dengan bakal jemaat yang ada. Dan juga yayasan sekolah yang di bawah naungan dari gereja-Mu ini. Terus dipakai oleh Tuhan untuk bertumbuh. Dan makin banyak orang mengenal cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi proses kependetaan dari saudara penatua Obadja Nathanael Lakatom Resi. Berkat-Mu menyertai anak-Mu ini Bapa, sehingga proses semua berjalan dengan baik. Berkat-Mu juga menyertai seluruh pelayan di tempat ini. Para pejabat gerejawi, penatua, pengurus komisi, dan juga pendeta emeritus yang ada di tempat ini diberkati juga oleh Tuhan, serta pengerja yang lain diberi kemampuan oleh Tuhan. Mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya mendapat kesembuhan dan juga tidak takut dalam menjalani pengobatan, karena Tuhan besertanya. Tuhan juga memberkati keluarga, berkati dokter, perawat, obat-obatan, makan minum untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bangsa dan negara kami kiranya diberkati juga oleh Tuhan, secara khusus kota Wonosobo. Kiranya terus kami bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan, tolonglah kami. Berkat-Mu menyertai kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai anggota masyarakat, anggota gereja, dimanapun kami berada.
kami sungguh mampu menyatakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami. Dalam cinta kasih-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas persembahan yang telah terkumpul ataupun akan kita persembahkan melalui kotak yang tersedia ataupun dalam bentuk transfer melalui rekening bank. Adapun nas persembahan diambil dari Mazmur 16 ayat 2 dan 7. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada malam hati nuraniku mengajari aku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih Bapa, kami panjatkan kepadamu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh datang di rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan yang sudah dikumpulkan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini layak untuk Engkau terima. Tuhan berkati majelis jemaat-Mu di tempat ini, berikan hikmat kepada mereka, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan program yang ada untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami mohon ampun jikalau terselip dosa di dalam kami memberikan persembahan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat kekal gegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dia orang yang telah meninggal dalam Tuhannya, dibangkitkan pada pagi mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah. Pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.